Dalam penampilannya yang kalem, dalam penampilannya yang super ramah, siapa sangka? Siapa yang bakal menyangka kalau Mas Pramono Anung, waktu kuliah di ITB Bandung di tahun 80-an, dia dikenal sebagai seorang aktivis. Dia seorang aktivis mahasiswa yang bahkan dinilai radikal. Itulah memori yang terpatri di ingatan teman-temannya. Di ingatan teman-temannya sesama aktivis mahasiswa di ITB. Juga diingatan teman-temannya sesama aktivis mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Bahkan, pernah dicuitkan oleh salah seorang alumni ITB dekade 80-an, konon Mas Pram ini dulunya di masa mahasiswanya, dia pernah bersumpah buat melawan rezim Orde Baru Soeharto yang menindas rakyat dan terutama rakyat kecil. Di kamar kos Mas Pram yang reot, sering datang mahasiswa-mahasiswa angkatan muda buat dimentori, dikompori, dan juga didoktrin oleh Mas Pram. Di kamar itu terpasang bendera Dewan Mahasiswa ITB, organisasi mahasiswa yang sudah dibubarkan oleh rezim Orde Baru. Tapi itulah simbol perlawanan dari Mas Pram muda. Dia sangat giat mengajak dan mengompori mahasiswa baru buat jadi aktivis mahasiswa dan berani melawan rezim tentara yang otoriter dan juga menindas. Kita lanjutkan setelah ini, silakan like dan tulis komentar kalian ya. Sewaktu kuliah di ITB, di kampus yang juga telah membesarkan Bung Karno, Mas Pram muda sangat terinspirasi buat ikut jadi pejuang. Jadi pejuang rakyat. Dia diterima di ITB tahun 1982 di jurusan Teknik Pertambangan. Mas Pram menghabiskan 6 tahun hidupnya belajar dan berjuang di ITB. Dia baru lulus di tahun 1988. Sewaktu kuliah, bakat kepemimpinan Mas Pram sudah menonjol. Dia terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa tambang dan kemudian terpilih di tingkat universitas menjadi ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan atau FKHJ di tahun 1985. Di masa kepemimpinan Mas Pram ini, gerakan mahasiswa ITB mulai bangkit setelah lama tiarap akibat dihantam sama tentara. Ini gara-garanya adalah di tahun 1979, Dewan Mahasiswa ITB berani membuat pernyataan terbuka menolak pengangkatan kembali Pak Harto sebagai presiden. Di masa itu, rezim tentara Soeharto sedang kuat-kuatnya. Tapi itu tidak mengurungkan niat mahasiswa buat mengingatkan kalau pengangkatan kembali Pak Harto buat periode yang ketiga berbahaya buat masa depan Indonesia. Dan waktu itu rezim sudah dilumuri praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibat aksi menantang dari para mahasiswa ini, kampus ITB diduduki oleh tentara dan Dewan Mahasiswa dibubarkan. Di era FKHJ yang dipimpin oleh Mas Pram, barulah demo-demo mahasiswa mulai marak kembali. Mereka melakukan demonstrasi menyambut kunjungan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, dan juga Presiden Prancis, François Mitterrand. Para mahasiswa berupaya mengingatkan dunia kalau pemerintahan Soeharto adalah sebuah rezim otoriter dan demokrasi sudah mati di Indonesia. Kejatuhan diktator Filipina Presiden Ferdinand Marcos di tahun 1986 membuat gerakan mahasiswa di ITB terinspirasi, semakin bergairah dan bahkan semakin berani lagi. Di masa ini, Mas Pram masuk dalam daftar aktivis mahasiswa berbahaya yang sewaktu-waktu bisa ditangkap oleh tentara. Dan setelah lulus kuliah, Mas Pram fokus membangun bisnis di bidang pertambangan agar bisa mandiri secara finansial. Waktu itu Mas Pram meyakini kalau dia mau terjun ke dunia politik dan melawan rezim Orde Baru yang masih sangat kuat, dia harus mandiri secara ekonomi terlebih dahulu. Ini supaya perjuangannya gak memberatkan keluarga. Ketika Ibu Mega mulai tampil ke panggung politik nasional pada dekade 90-an dan tanda-tanda pembusukan rezim Soeharto sudah semakin tercium kuat, Mas Pram yang sudah lumayan sukses dalam berbisnis, bersama-sama dengan beberapa mantan aktivis mahasiswa ITB lainnya, mereka memutuskan buat terjun membantu Ibu Mega dan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia, yang di kemudian hari, di era reformasi, bakal berganti menjadi PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan, Mas Pram secara bertahap mulai mendapatkan kepercayaan dan semakin mendapat kepercayaan dari Ibu Mega.
Dia dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai untuk periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Oke, itulah kisah yang masih sangat jarang diketahui orang tentang masa muda Mas Pramono Anung yang ternyata sangat berani dalam melawan rezim otoriter Soeharto. Jadi gimana? Kalian makin mantap kan? Buat dukung dan pilih Mas Pram jadi gubernur Jakarta berikutnya.